Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pionir semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pionir yang hari ini belum klik petir, silahkan segera dibuka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, tidak terasa 2 hari lagi kita akan menuju tanggal 14 Maret ya teman-teman ya. Dimana tanggal 14 Maret adalah hari V-Day, hari dimana pertama kali Pi Network diluncurkan dan dikenalkan di halayak ramai ya teman-teman ya. Dan sekarang sudah diterima sekitar 55 juta user dan komunitasnya tersebar di berbagai negara dan wilayah ya teman-teman ya. Oke, di sini ada pembahasan yang akan kita bahas ya teman-teman ya. Kenapa kok core team belum ada informasi menjelang V-Day ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan kupas sedikit demi sedikit dan di sini kita langsung aja ya. Nah, ini dia mengapa core team sepi pada tanggal 14 Maret tahun ini. Apakah persiapan open mainnet sudah selesai dan tinggal menunggu tombol ditekan? Oke, untuk masalah open mainnet ini tidak akan ada habisnya memang ya teman-teman ya. Mau bagaimanapun open mainnet itu adalah kewenangan dari core team ya teman-teman ya. Setiap tahun sebelumnya core team selalu mengadakan event besar pada tanggal 14 Maret yang dikenal dengan V-Day. Namun tahun ini terlihat berbeda karena diamnya tim inti. Pertanyaannya adalah mengapa? Oke, jika kita mengingat ya teman-teman ya, kita flashback ke belakang. Biasanya di tahun-tahun lalu menjelang 14 Maret pasti ada festival ya teman-teman ya, ada PR dan sejenisnya. Nah, kalian merasa tahun ini agak berbeda atau tidak? Kalau kita sih agak merasa ya teman-teman ya, biasanya ada event-event seperti itu dan sekarang tidak ada. Apakah ini tanda-tanda bakal segera diluncurkan open mainnet? Ya wallahu alam ya teman-teman ya. Di tengah kekhawatiran dan spekulasi komunitas Pi, berbagai teori bermunculan. Salah satunya persiapan open mainnet sudah selesai dan tim tinggal menunggu tombolnya ditekan. Kemudian alasan dibalik diamnya core team tahun ini bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah fokus pada persiapan langkah besar berikutnya, peluncuran open mainnet. Nah, bisa jadi ya teman-teman ya, bisa jadi core team sedang berfokus untuk persiapan open mainnet, jadi tidak terpikirkan ya teman-teman ya event-event seperti itu. Kemudian tim mungkin akan dilibatkan dalam upaya terakhir untuk memastikan semuanya berjalan lancar sebelum mengumumkan beritanya ke publik. Selain itu, mungkin ada pertimbangan strategis di balik keputusan untuk tetap diam. Mungkin tim ingin memastikan bahwa semua detail dan persiapan akhir telah selesai sebelum mengumumkan sesuatu yang besar kepada komunitas Pi. Kemudian, apakah persiapan open mainnet sudah selesai? Salah satu teori yang muncul adalah keheningan pada tanggal 14 Maret merupakan pertanda bahwa persiapan open mainnet telah selesai dan tim tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkannya ke publik. Open mainnet adalah tonggak penting dalam perjalanan Pi sebagai mata uang digital. Hal ini akan membuka pintu bagi penggunaan Pi di luar ekosistem dan menjadi langkah signifikan menuju adopsi yang lebih luas. Jika persiapannya memang matang, maka akan menjadi kabar besar bagi komunitas Pi. Namun, kita juga perlu ingat bahwa spekulasi dan teori hanyalah sekedar spekulasi. Dan hanya waktu yang akan memberikan jawaban pasti. Kemudian open mainnet merupakan tonggak bersejarah dalam perjalanan Pi. Ini bukan hanya tentang peluncuran teknis suatu produk, tetapi juga perubahan besar dalam visi dan misi proyek. Dengan peluncuran open mainnet,
Pi akan menjadi lebih dari sekedar proyek testnet. Ini akan menjadi mata uang digital yang berfungsi penuh yang dapat digunakan oleh siapapun, di mana saja tanpa batasan. Langkah ini akan membawa Pi ke tahap selanjutnya. Dalam perjalanannya menuju adopsi massal, dengan menerima dan menggunakan Pi, pengguna akan menjadi bagian dari revolusi keuangan terdesentralisasi yang sedang berlangsung. Kemudian, meskipun persiapan Open Mainnet mungkin sudah selesai, bukan berarti tantangannya sudah selesai. Sebaliknya, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan diatasi saat Pi memasuki tahap baru ini. Salah satu tantangan utama adalah memastikan keamanan dan stabilitas jaringan. Sebagai mata uang digital yang berfungsi penuh, Pi harus mampu menangani volume transaksi besar tanpa mengorbankan keamanan dan kecepatan. Selain itu, ada tantangan terkait regulasi dan penerimaan pasar. Meskipun Pi telah membangun komunitas yang besar dan antusias, terdapat tantangan nyata dalam meyakinkan pengguna dan pedagang untuk menerima dan menggunakan Pi sebagai metode pembayaran. Kemudian, pertanyaan diamnya tim inti Pi pada tanggal 14 Maret dan kemungkinan persiapan Open Mainnet telah memicu banyak spekulasi dan diskusi dalam komunitas Pi. Meskipun belum ada jawaban pasti saat ini, salah satu hal yang jelas, langkah signifikan seperti peluncuran Open Mainnet memerlukan persiapan dan pengambilan keputusan yang cermat. Sambil menunggu pengumuman resmi dari tim inti Pi, mari bersiap menyambut langkah bersejarah dalam perjalanan Pi menuju adopsi massal dan perubahan finansial global yang besar.